Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat ya Kak, sekali lagi ya Kak, kita coba. Ayo Kak. Puji Tuhan. Haleluya. Hai adik-adik, jumpa kembali dalam sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama Kak Indri dan Kak Tata. Nah, Kak Indri, hari ini kita kan mau ibadah sekolah minggu. Iya Kak Tata. Hari ini hari apa sih Kak? Ini hari Minggu Kak. Oh iya, hari Minggu itu harinya Tuhan ya Kak? Iya benar. Tapi semua hari Tuhan loh Kak, bukan hari Minggu berarti aja. bukan cuma hari Minggu ya Kak? Ada hari Senin, ada hari Rabu, semua hari harinya Tuhan ya Kak? Iya benar Kak. Oke, sebelum kita ibadah, kita nyanyi lagu pujian bagi Tuhan yang ada hari-harinya yuk Kak. Yuk, berarti kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan ya Kak. Iya, kita pakai tepuk tangan ya adik-adik. Nanti diganti ya Kak, hari ininya langsung hari Senin sampai Minggu gitu ya Kak Tapi ya. pertama harinya Tuhan dulu ya Kak. Oke Kak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Oke, baiklah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa pembukaan, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Kita masuk dalam doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita nanti berdoa dipimpin oleh kakak kita, Kak Herta Manulang. Kita angkat pujian, Yesus namamu yang termanis. Bila ku jatuh, kau termanis, namamu Yesus, namamu termanis. Semuanya angkat tangan yang tinggi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah di dalam namamu Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu untuk boleh beribadah Tuhan.
Pada saat ini biarlah Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus urapi juga Kak Tata dan juga Kak Indri Tuhan di dalam memimpin puji-pujian pada hari ini. Sehingga biarlah roh puji-pujian daripada Tuhan yang boleh Tuhan karuniakan kepada kakak-kakak kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa supaya Tuhan Yesus Abang kami yang mengiringi kami dalam muji-muji Engkau juga Tuhan urapi, serta ada Abang Polmer yang akan menyampaikan firman-Mu supaya benar-benar Tuhan yang urapi sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh yaitu menerangi hati kami dan kami boleh belajar untuk melakukannya. Segala kuasa roh jahat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah percaya Tuhan sudah dengar dan menjawab doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berjudul, apakah Indri? Dengar dia panggil nama saya. Kita sambung dengan ku jawab ya Kak. Iya Kak, nanti adik-adik di sekolah di rumah ikutin Kak Tata ya Kak Indri. Dengar dia panggil nama saya, nanti adik-adik sama Kak Tata yang dengar dia panggil namamu, begitu ya. Ayo Bang, dengar dia panggil nama saya. Ayo tepuk tangan yang semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. dengar dia panggil sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, yang kuat suaranya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah seneng ya Kak ya dipanggil Tuhan Yesus ya Kak. Iya. Iya. Kita senang menjadi anak Tuhan Kak Indri. Iya bener Kak. Kak kita angkat pujian satu lagi lah ya Kak ya. Pakai gerakan ya Kak. Iya bener kita angkat pujian. Yang sudah lama apa kira-kira Kak? Iya ini sudah agak lama ya Kak gak pernah dinyanyiin di sekolah minggu online ya Kak ya. Iya. Lagu Hakuna Wakata. Iya. Nanti kita sambung tak ada yang seperti Yesus ya Kak. Iya bener Kak. Oke, Nanti Kak Tata aja yang pakai gerakan ya Kak. oke, aku yang nyanyi ya Kak. Oke. Sebelumnya kita ajak dulu Kak Indri supaya adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri. Iya ngikutin gerakan Kak Tata ya. Semuanya bangkit berdiri ayo. Hakuna Wakata sa Jesu, Hakuna Wakata sa Jesu, Hakuna Wakata sa Jesu, Hakuna Wakata sa Jesu, Hakuna Wakata sa
Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Ya Kak Indri, seperti kata pujian kita, tak ada yang seperti Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak Indri? Karena Tuhan Yesus itu luar biasa, Kak. Hanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oh iya, seperti firman Tuhan hari ini ya Kak. Iya, hari ini kita firman Tuhannya tentang apa, Kak? Ada orang buta Kak, disembuhkan Oh. oleh Tuhan Yesus. Oh iya, baiklah Kak, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian 2 orang buta. Stop Kak, Iya, kenapa, kita mau Kak? ingetin dulu adik-adiknya. Oh iya, Seperti biasa, jangan lupa adik-adik dipersiapkan kolektenya dan disimpan. Nanti kalau kita sudah bisa bertemu dengan guru sekolah minggu, kita kasih ke guru sekolah minggunya ya kan Kak? iya benar Kak. Baiklah, kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa Kak? Siapa Kak Indri? Oleh Bang Polmer. Iya, Bang Polmer Sinaga. Ayo kita angkat pujian 2 orang buta. Dua orang buta panggil-panggil Yesus, minta pada Yesus belas kasihnya. Ia melihatnya, tergerak hatinya. Orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan. Kita ulangi sekali lagi ya, 2 orang buta. 2 orang buta panggil-panggil Yesus, minta pada Yesus belas kasihnya. Ia melihatnya, tergerak hatinya. Orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jumpa lagi dengan Bang Polmer ya. Kalau tadi yang mimpin pujian ada Kak Tata, ada Kak Indri, sama-sama guru di sekolah. Kali ini dengan Bang Polmer juga guru di sekolah Bang Polmer ngajar ya. Tapi hari ini tugasnya bukan untuk ngajarin tentang pelajaran, mengajarkan tentang firman Tuhan. Yang walaupun bocoran firman Tuhannya sudah disampaikan ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semua lepas tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya benar-benar Tuhan bekerja, berkarya melalui Bang Polmer, dan berkarya di dalam hati kita masing-masing dan firman Tuhan dapat kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kalau pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah, walaupun secara online Tuhan. Kami tidak bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan pertemukan kami di dunia maya ini untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus yang baik, berkatilah supaya benar-benar tetap firman-Mu nyata dalam setiap hati daripada anak-anak-Mu. Sekalipun mereka mendengarkannya, Tuhan Yesus tidak secara langsung lewat pertemuan, tetapi firman-Mu yang tidak terbatas ruang dan waktu, sanggup untuk mengubah hati setiap anak-anak-Mu. Maka jamah setiap firman yang tersampaikan oleh hamba-Mu ini, supaya benar-benar tersampaikan dengan baik dan semua yang mendengarkan mengerti dan diberi kekuatan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Bang Polmer sebelum menyampaikan firman Tuhan dulu, Bang Polmer mau bergaya dulu. Wah, gayanya kayak gini. Kalian tutup mata semuanya, ya, sampai hitungan kelima. Nanti udah hitungan kelima, semua tutup mata. Belum ada yang boleh buka ya. Setelah hitungan kelima, baru nanti boleh buka mata. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, silakan dibuka adik-adik. Wah, keren Bang Polmer ya. Bang Polmer kayak foto model. Keren bener, ganteng. Kacamata hitam, wajahnya ganteng, bajunya keren, gagah,
Bang Polmer kayak foto model. Wah. Tapi kalau Bang Polmer pakainya kayak gini gimana adik-adik? Mau jatuh. Kayak siapa ini adik-adik? Pernah lihat? Pernah? Iya, pasti pernah dong lihat. Kayak siapa? Kayak tukang minta-minta ya. Tukang minta-minta yang matanya buta. Walaupun bukan hanya tukang minta-minta yang matanya buta. Ya, ada orang tukang minta-minta yang karena lumpuh, tapi biasanya banyak yang karena buta. Dan bukan hanya orang buta saja jadi tukang minta-minta. Orang buta kadang-kadang sih ada kerjaan yang lain. Kalau di daerah Kemiling, Bang Polmer tahu banyak orang buta yang jadi tukang urut. Banyak orang buta yang jadi jualan keripik. Ya, pakai kacamata hitam kayak Bang Polmer ini, tapi selalu ada senjata di tangannya, ada tongkat. Supaya apa tongkatnya? Supaya dia tidak nabrak. Iya, Bang Polmer pernah kasihan. Ya, ketika Bang Polmer lagi di pinggir jalan, ada orang buta lihat samping Bang Polmer, dia jalan, terus nggak kena itu, tahu-tahu dia menabrak mobil yang berhenti. Tuh, waduh kasihan bener. Iya, betul. Itu adalah orang buta. Bang Polmer simpan dulu ya. Nanti Bang Polmer pakai lagi kacamatanya. Tadi Kak Tata dan Kak Indri sudah kemudian kasih bocoran firman Tuhan. Karena firman Tuhannya tentang orang buta. Lagunya tadi kayak mana? Dua orang buta panggil Yesus. Sebenarnya Bang Polmer nggak jadi nyampein firman Tuhan deh. Orang udah disampaikan lihat firman Tuhan tadi, lihat pujian. Tapi biar lebih jelas ya, kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Oke, kita bisa lihat kalau adik-adik yang mungkin sudah siap, Bang Polmer sih sudah siapin juga nih di layar ini ya. Walaupun tulisannya agak kecil, biar lebih enak baca di Alkitab lebih jelas. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Judulnya, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Oke, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Berarti matanya yang disembuhkan ada berapa adik-adik? 4. Iyalah, kan masing-masing setiap manusia punya 2 mata. Dua-duanya buta. Terus ada 2 orang, berarti 2 tambah 2 ada 4 mata yang disembuhkan. Tapi 2 pasang. Ayat 27, pelan-pelan bacanya ya, ikutin. Bang Polmer bersuara. Mama papa di rumah tolong perhatikan adik-adik itu bacanya bersuara atau tidak. Ya, Bang Polmer bacanya pelan-pelan seperti anak SD kelas 1 yang baru belajar baca. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik, Bang Polmer mau ulas dulu sebentar tentang firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 9 ini. Ya, kalau tadi di ayat 25 sampai kemudian 27, ya,
di ayat 27 sampai 31, di ayat 27 sampai 31 itu tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Kita lihat sama-sama. Lihat judulnya ya adik-adik, yang di garis besar itu, yang tulisannya besar-besar itu. Yang pertama ayat 1 sampai 8. Di sana judulnya apa adik-adik? Orang lumpuh disembuhkan. Iya, itu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat pasal 9 ayat 1 sampai 8. Di sana ada kalimat yang menjadi ciri khas dari perikop itu. Apa katanya? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Waduh. Saat itu Yesus bertemu dengan kemudian orang yang sakit lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Dia sudah lumpuh begitu lama. Lalu Yesus cuma berkata kepada orang itu, pertama, dosamu sudah diampuni. Tetapi yang kedua dikatakan apa? Hai kamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wow, amazing. Loh kok amazing? Orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, boro-boro mau berjalan, duduk saja tidak bisa, tapi disuruh oleh Tuhan Yesus bangun, mengangkat tilam, tahu tilam tempat tidur itu loh, lalu pulanglah ke rumahmu. Dan saat itu orang lumpuh yang percaya itu dia segera bangun. Selama ini nggak bisa bangun, dia gulung itunya tilamnya, dia taruh ke bahunya, dia pulang dengan sukacita. Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan, itu yang pertama. Hebat ya, yang lumpuh tidak bisa berjalan, lalu bisa berjalan dengan tiba-tiba. Bagian yang kedua adalah mujizat yang dilakukan kepada Matius, pemungut cukai. Di ayat 9 sampai 17, judulnya Matius mengikuti Yesus. Kenapa Bang Polmer katakan mujizat? Karena Matius dipandang oleh orang-orang dan teman-temannya adalah orang yang berdosa karena dia pemungut cukai. Orang yang tidak layak diselamatkan. Tapi Yesus berkata kepada Matius yang mengikutinya, "Hai Matius, kamu jadi pengikutku. Mari ikut aku." Dan saat itu Matius bertobat seketika dan dia menjadi pengikut Yesus. Itu mujizat yang luar biasa. Namanya mujizat pertobatan. Ya kalau dipikir-pikir, Bang Polmer ini apa sih Dek? Bisa dianggap jadi anak Tuhan? Iya, Bang Polmer mau cerita. Bapaknya Bang Polmer dulu dukun. Bapaknya Bang Polmer dulu orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus dengan baik membawa Bang Polmer ke Bandar Lampung dan memperkenalkan dirinya kepada Bang Polmer untuk kemudian menjadi Tuhannya Bang Polmer. Maka Bang Polmer kemudian menerima keselamatan itu. Mujizat keselamatan. Bagian yang ketiga. Ini yang kemarin Bang Nikolas sampaikan firman Tuhan. Ya Bang Joshua pujian ya. Bang Nikolas menyampaikan firman Tuhan itu tentang anak kepala rumah ibadat. Ya, Yairus ya. Yang saat itu sebenarnya pertama-tama sakit. Tapi kemudian ketika dalam perjalanan dia mati. Saat Yesus nyampe ke kepala rumah ibadat itu, semua lagi pada nangis. Anak saya mati. Tuhan Yairus, anak kita mati. Semua kemudian sampai pembantu-pembantunya, tulangnya, namborunya pada nangis semua. Tapi Yesus berkata, "Hai, kenapa kalian menangis? Anak ini tidak mati, tapi dia sedang tertidur." Lalu diapain Tuhan Yesusnya? Diketawain. Yesus lagi mimpi, orang udah jelas-jelas mati di kamar itu, tidak bernapas. Mimpi Tuhan Yesus ini. Tapi kemudian Yesus berkata, "Kalian tidak percaya. Diam, kalian pergi keluar semua." Lalu Yesus kemudian masuk ke rumah, ke kamar anak itu, lalu berkata satu kata. Ya, bukan satu kata situ ya, satu kalimat. Yang berkata, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Kalau dalam kitab yang lain disebutkan dalam satu kata apa Dede? Nama-namanya? Sama-sama.
talitakum. Waduh, talitakum. Dia pegang anak itu, talitakum. Yang berkata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu bangkit lagi dari matinya. Mujizat yang ketiga. Mujizat yang keempat yang tidak kalah spektakuler. Dari ayat 20 sampai 22. Yaitu tentang perempuan sakit pendarahan. Bagaimana dia kemudian di tengah-tengah keramaian yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia kemudian berkata dalam hatinya, kalau ku pegang saja jubah Yesus, saya akan sembuh. Lalu dia pegang, lalu Yesus berkata, hai ibu, teguhkanlah imanmu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan anak itu atau perempuan itu tiba-tiba pendarahannya berhenti. Ada peristiwa yang begitu luar biasa, 4 peristiwa yang begitu luar biasa. Satu lagi Bang Polmer mau ceritakan, yaitu tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Tadi Bang Polmer sudah tunjukkan, ya, bagaimana nih, keren ya, ganteng. Ganteng, mirip-mirip Bang Polmer gantengnya tuh, ya, kacamatanya sama nggak? Coba kalian lihat, sama? Lihat Bang Polmer dengan gambar ini, apa yang beda? Sama nggak? Dia itu kacamatanya hitam, dia kemudian kelihatan giginya, Bang Polmer pakai masker. Bang Polmer juga punya tongkat, walaupun tongkat Bang Polmer dari paralon. Kalau Bang Polmer foto kayak gini, sama ganteng, tapi lihat tongkatnya itu. Itu adalah tongkat yang dipakai oleh orang buta. Kalau kita lihat, emang enak gak sih jadi orang buta? Ya jelas gak enak dong, gak enak jadi orang buta. Nih, kalau yang dialami orang buta biasanya 3 ini nih, yang biasa dialami orang buta. Yang pasti gak bisa melihat, ya. Gak ada orang buta yang bisa melihat. Ada gak? Ada sih ya orang buta yang bisa melihat. Buta warna, iya. Kalau orang buta warna masih bisa melihat benda, tapi tidak bisa melihat warna. Woi, misalkan kayak gini, dia bilang ke Bang Polmer, woi Bang Polmer, ganteng bener hari ini pakai baju warna merah. Bang Polmer cuma gini, merah. Kalau ini baju Bang Polmer apa? Campur ya, ada biru, ada putih, ada hitam, ada coklat, tapi nggak ada warna merahnya kan? Kalau dia bilang, hei Bang Polmer ganteng kali hari ini bajunya warna merah. Bang Polmer cuma goro-goro kepala. Ini berarti buta warna. Tapi ini kalian lihat, kalau orang buta yang seperti diceritakan dalam kitab ini, buta total. Tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua, orang buta itu hidupnya bergantung kepada orang lain. Kenapa bergantung kepada orang lain? Ya, kalian lihat gambar ini, ya, gambar itu ada orang buta sedang dituntun oleh seorang perempuan. Iya, bayangkan ya, kalau dia mau nyebrang dari lampu merah, mana tongkat Bang Polmer? Dia nggak tahu lampu merah atau lampu hijau, jalan aja, ceker, ditabrak nanti. Tapi biasanya dia dipegangin sama orang lain. Om sini, saya temenin nyebrang. Ya, dia pun kadang-kadang kalau misalkan mau makan, makan udah ambil sendiri aja. Nanti salah-salah ngambilnya, yang diambil malah sambelnya yang banyak, bukan ikannya. Ya, biasanya dia dibantuin. Kalau nggak ada orang lain dia bakal hidup susah. Dan yang paling sedih itu yang ketiga, sering dihina, diledekin. Buta, wah diledekin. Tuh anak Tuhan nggak boleh saling meledek kayak gitu. Itu tidak baik, tidak boleh menghina. Tapi itu yang sering dialami orang buta. Adik-adik, dalam firman Tuhan itu dikatakan, ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus setelah Yesus menyembuhkan anaknya dari kepala rumah ibadat. Mereka mengikuti Yesus. Ya, Yesus, mereka tahu, itu ada Yesus yang tadi sembuhkan, itu anak kepala rumah ibadat itu. Itu ada Yesus yang tadi menyembuhkan orang lumpuh dan menyembuhkan orang sakit pendarahan. Teman, yuk, kamu mau melihat gak? Aku maulah. Aku juga pengen lihat kayak teman-teman yang lain. Ayo, kalau begitu kita sama-sama, kita kejar Yesus, kita cari Yesus. Lalu mereka sama-sama kemudian berteriak-teriak, sambil berteriak-teriak mereka kemudian berseru-seru kepada Yesus. Yesus, Yesus,
Yesus, tolong kami. Yesus. Wah, mereka kemudian cari. Aduh, tabrak sana, tabrak sini. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat, mereka kan cuma andalkan tongkat. Yesus, Yesus. Waduh, mereka berteriak-teriak. Ketika mereka mendengar Yesus belum mendengar, tahu mereka Yesus belum mendengar, tambah kencang teriaknya. Yesus, tolong kami, sembuhkan kami. Mereka berteriak tambah semangat. Lalu apa yang terjadi? Sana dikatakan, setelah masuk rumah, Yesus bertanya kepada mereka. Pertanyaannya apa? Coba adik-adik kita sama-sama. Di ayat 28. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ditanya kepada orang buta itu, percaya enggak kamu kalau saya bisa menyembuhkan matamu? Percaya enggak? Ya kalau nggak percaya nggak bakal terjadi mujizat ya. Lalu orang buta itu berkata, ya Tuhan, kami percaya kalau Engkau dapat sembuhkan kami. Hebat ya, padahal belum kenal terlalu lama, tapi dia sudah percaya Yesus bisa lakukan mujizat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus lalu menjamah mata mereka. Lalu dikatakan apa adik-adik? Sama-sama kita sama-sama. Coba kalian praktekin kayak Tuhan Yesus tangannya. Ya, Ica-icanya lagi pegang tangan orang buta itu. Lalu katakan seperti ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Katakan seperti itu. 1, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kurang kencang. Yang keras. Yang keras. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mendoakan orang sakit. 1, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Waduh. Lalu apa yang terjadi? Kemudian di sana dikatakan setelah itu mata kedua orang itu, orang buta tadi melek. Ting 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 ting. Aduh, apa ini? Hah? Ini kok warna apa ini? Aduh, indah sekali yang saya lihat. Hei, ini kamu teman saya yang tadi bareng-bareng sama saya? Iya, saya yang tadi sama kamu teriak-teriak manggil Yesus. Kamu bisa lihat? Iya, saya bisa lihat. Kamu gimana? Saya juga bisa lihat. Waduh, tiba-tiba mereka bisa lihat. Wah, oh terima kasih Yesus. Terima kasih, saya sudah bisa lihat. Saya sudah bisa lihat. Terus Yesus berkata apa? Oke, tapi jangan kasih tahu orang yang lain dulu ya. Kok aneh ya? Saat itu memang tidak dibolehkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada yang lain. Kenapa? Supaya Yesus tidak terganggu dalam pelayanan yang singkat cuma 3,5 tahun. Ya, supaya Yesus kemudian tidak terganggu. Kalau sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Bagian terakhir katanya, mereka memasyurkan Allah. Mereka setelah itu pulang dengan penuh sukacita. Berteriak, haleluya, saya sembuh, haleluya, saya bisa lihat, haleluya, mujizat terjadi, haleluya, Yesus telah sembuhkan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita begitu dahsyat, begitu hebat. Masalah sakit apapun pasti bisa disembuhkan. Nah, Bang Polmer mau kasih cara kita supaya dapat mujizat Tuhan. Tahu sekarang ada namanya PPKM? Apa PPKM ya? Tahu ya. Tapi PPKM yang ini artinya adalah percaya penuh kepada Mesias. Kita harus percaya penuh kepada Mesias. Siapa sih Mesias? Tuhan Yesus Kristus. Nah, supaya kita mendapatkan mujizat dari Tuhan, yang pertama ada huruf B. B itu artinya berseru kepada Yesus. Kita harus berdoa sama Tuhan. Kalau pengen dapat mujizat, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau belum disembuhkan, semakin berseru kepada Tuhan. Dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dalam Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saat kita susah, sakit dan sebagainya, karena sakit apapun, masalah apapun, berseru sama Tuhan.
Tuhan akan berikan kelegaan. Plong. Yang kedua, P. Percaya firman. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya. Ketika mereka ditanyakan oleh Yesus, percayakah kamu dapat sembuh? Kami percaya. Walaupun menurut ilmu tidak mungkin orang buta lahir bisa kemudian melihat lagi. Tapi mereka kemudian bisa melihat. Kenapa? Karena bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adalah T. Terima mujizat itu. Ya, karena Tuhan telah mendengar permohonan dan Tuhan menerima doaku. Yakin bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Dan katakan, terima kasih Tuhan, saya telah terima mujizat. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong saya. Terima kasih Tuhan. Ya, kita terima mujizat dari Tuhan. Setelah terima mujizat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah S. Saksikan perbuatan Allah. Tadi seperti orang buta, mereka memasyurkan Allah, lalu mereka menyaksikan perbuatan Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Inilah yang kemudian akan terjadi dalam hidup kita kalau sudah terima mujizat. Tugas kita belum selesai. Kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk aktivitas minggu depan. Aktivitasnya adalah seperti yang pertama. Yang pertama adalah membacakan ayat hafalan dulu. Ini ayat hafalannya beda-beda ya. Kelas besar, kelas kecil, kelas tengah beda. Yang kelas besar, kelas 5 SD sampai SMP itu Mazmur 27 ayat 4. Yang tadi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Anak tengah kelas 3-4 SD, Mazmur 118 ayat 5 ayat hafalannya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Anak kecil kelas 1 dan 2 SD, Mazmur 6 ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dan yang terakhir, Lukas 1 ayat 37 untuk anak balita dan batita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi, kalian pertama bacakan dulu ayat hafalannya dengan keras-keras. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah itu kalian nyanyikan lagu yang tadi diajarin oleh Kak Indri dan Kak Tata. Dua orang buta panggil-panggil Yesus. Ya, sampai selesai satu bait. Ya, jadi bacakan dulu ayat hafalannya. Nama saya Paul Mersinaga, ayat hafalannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari Lukas 1 ayat 37. Lalu nyanyikan lagu Dua Orang Buta. Dua orang buta panggil-panggil Yesus. Ya, ayat hafalannya dikirim kepada guru sekolah minggunya masing-masing atau kepada link yang disediakan oleh guru sekolah minggunya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus kita dahsyat, heran, dan luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil baginya. Semua kita berlutut. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Mulia. Agung kerajaannya. Dari surga datang
angkat tangan yang tinggi, katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, yang heran dan luar biasa. Lewat firman-Mu yang pada sore hari ini mengingatkan kami bahwa Kaulah Allah kami yang luar biasa. Kau bukan Allah yang mati tetapi Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau telah ingatkan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang Kau kerjakan pada masa-masa Engkau ada di dunia ini. Bagaimana Engkau kemudian menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana kemudian Engkau membangkitkan orang mati, menghentikan pendarahan dari wanita, dan kemudian Engkau membuat mata orang buta itu dapat melihat. Suatu karya yang luar biasa yang harus kami syukuri bahwa kami punya Allah yang hebat. Dan oleh karya Tuhan Yesus di masa-masa sekarang ini, kami berharap kepada Engkau Tuhan. Tanamkan dalam hati kami iman percaya yang sungguh bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, biar kami berharap kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan diri kami sendiri yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mari Bapa, Engkau sembuhkan kami, mari Kau pulihkan kami, dan biar kami melakukan tindakan iman untuk percaya kepada Engkau sepenuhnya Bapa. Setiap anak sekolah minggu bersama orang tua mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka, dan Tuhan berikan mujizat-Mu bagi mereka. Bahkan kalau mungkin ada orang tua daripada anak-anak-Mu ini yang kesulitan dalam ekonomi mereka karena masa pandemi ini, Tuhan tolong mereka juga Bapa. Nah, mereka tetap melihat pembelaan Tuhan. Tidak ada satu orang anak-Mu yang akan Kau biarkan kelaparan atau meminta-minta roti, tetapi Tuhan cukupkan karena itu adalah janji Tuhan. Demikian Tuhan kami berdoa, berkati anak-anak-Mu ini dalam pendidikan mereka Tuhan. Di tahun awal ajaran baru ini, Tuhan tetap memberikan mereka semangat untuk belajar, sekalipun mungkin saat ini masih belajar secara jarak jauh, tetapi Tuhan berikan semangat bagi mereka untuk belajar. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pelayan sekolah minggu di mana mereka berada Tuhan. Engkau juga tanamkan sukacita untuk tetap menopang pelayanan sekolah minggu ini. Demikian abang-abang kami Tuhan yang membantu kami, kakak-kakak kami yang membantu kami dalam perekaman-perekaman online seperti ini pun, Tuhan tetap berkati mereka dalam segala apapun yang mereka lakukan, karena mereka mau melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini terukir dalam hati kami, dan biar kami juga melakukan kehidupannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami, firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan korban kolektif yang telah kami berikan Tuhan Yesus, Engkau juga memberkatinya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dua orang buta panggil-panggil Yesus, minta pada Yesus belas kasih-Nya. Kita nyanyi dengan semangat seperti yang tadi kita telah nyanyikan. Haleluya. Nyanyi dengan semangat. Dua orang buta panggil Yesus. Dua orang buta panggil-panggil Yesus, minta pada Yesus belas kasih-Nya. Ia melihatnya, tergerak hatinya,
Orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, mata terbuka. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya.